Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezeki selalu banyak, dan dimana saja dilindungi Allah. Nah, ini kami mau melanjutkan penjawab pertanyaan ya Om ya. Oh iya, ini ada pertanyaan Ya Om. dari Mbak Siti Khotijah. Mbak Siti Khotijah, namanya Mbak bagus. Siti Khotijah. Namanya istrinya Rasul. Iya. Nah, ini pertanyaannya, itu kambing saya beranak pertama itu keluar betina. Betina, Nah, sehat kok ya? sehat, Oh sehat. gemuk. Nah, jadi keluarnya yang pertama itu sehat, gemuk, bagus lah. Bagus. Tapi yang kedua, nah, itu kan beranak, nah, dua kan. Yang kedua itu kok ternyata sudah tidak bernyawa. Masih terbungkus berwarna agak hitam, ya kan, masih terbungkus agak hitam lah, kelihatannya kok matanya cekung, Matanya nggak normal. cekung. Oh. Yang mana kedua itu Yang satu sehat kok yang satu tidak normal, gitu tidak aja normal ya. gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Om? Ya ada, Oh, ada itu lagi. dari Mbak Siti Mbak Khotijah Siti itu lagi, ada oke. Mbak pertanyaan. Siti dua pertanyaan. Itu kalau kambing itu dikawinkan kok langsung jadi. Oh mudah ya. Tapi kalau sapi kok banyak yang jong. Oh nggak jadi. Nggak gitu ya. jadi. Oh iya. Apa idenya sapi itu harus ya kandang koloni ya, biar waktu kawinnya itu langsung jadi. Oh jadi pertanyaannya kalau kambing itu kok Tuh, gampang jadi. zaman dia kalau sapi kok kok sukar. sukar karena biasanya kan kawin suntik. Terus kemudian apakah sebaiknya dicampur aja dengan jantan? Kambing koloni ya, Di koloni kandang kan, koloni ya. Jadi kandang 25 ekor kasih 2 jantan mungkin gitu ya. Maksudnya Mungkin biar gitu. cepat jadi gitu ya. Oh iya. Bagus. Ya. Oke, langsung kita jawab ya Om ya. Ya. Pertanyaan pertama, kambing lahir anak pertama yang sehat, yang kedua mati. Nah, ini hampir sama dengan mata dong. Kalau penyakit mata satu sakit, berarti bukan infeksi biasanya. Itu kan itu matanya cekung. Iya, makanya mungkin kekampleng itu sih gini kemerahan, ini kan tetap sehat. Ya. Nah, kambing ini kalau dia infeksi, ya dua-duanya mati Om. Nah, ya, berarti itu tidak infeksi. Jadi ini bukan infeksi, mungkin ya kan lari-lari, nabrak, loncat, tanggor dingkle. Ya, mencolot ya. Ya, mungkin ada pejantan, mau nabrak temennya yang jantan, kena yang betina, gitu. Jadi istilahnya penyakit karena apa ya, benturan ya, benturan. Ini kalau saya, ini bukan infeksi. Ini sesuatu di luar infeksi, benturan lah apa ya, bukan juga karena keracunan pakan ya kan, bisa bunting tua keracunan pakan mengejan keluar semua ya, Ya. mati enggak itu juga. Kalau mati biasanya kalau keracunan Dua-duanya kalau racunnya kan merata. Kalau juga bertahan kan gedenya sama ya kan, dua-duanya. Kemudian kalau infeksi juga dua-duanya. Jadi ini bukan infeksi, artinya Mbak Siti Khotijah yang cantik tidak perlu khawatir. Ya, tenang baik. Tenang saja, berarti ini ya yang mati dikubur saja. Nah, kalau tadi mati dua-duanya harus hati-hati karena kemungkinan ini penyakit kebuntingan, bisa brucellosis, bisa campylobacter. Nah, itu secepatnya dibersihkan, dikubur dan didesinfeksi ininya, kandangnya, biar nggak kemana-mana karena menularnya lewat cairan yang keluar dari vaginanya itu, uterusnya. gitu. Nah, gitu. Disterilkan. Ya gitu. Nah ini pertanyaan pertama. Kalau mau dikasih terapi induknya kasih vitamin saja, multivitamin B kompleks, biar badannya cepat sehat. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya Om ya, langsung ya Om ya. Kambing itu tidak ada kambing terlalu gemuk. Pernah nggak lihat kambing gede sekali gendut gitu? Iya. Bulat itu kan nggak ada. Kambing itu yang gendut ya. Ya paling di atasnya sedikit. Nah, kambing apalagi domba yang gendut bulunya ya Om ya. Iya. Begitu juga kurus ya Om ya. Kurus. Jadi biasanya, dan karena apa, kambing itu memang mobil kemana-mana, apalagi kalau di angon itu kan ya, terus nggak mungkin gemuk ya Om ya. Kalau mau gemukkan kambing ya dikasih 1 kali 2 meter sendirian, kasih pakannya banyak, itu baru mungkin bisa kadang gojek sama temannya itu lari-lari. Nah jadi itu benar juga sih analisanya Mbak Siti ini. Kalau Kalau
sesungguhnya yang bikin itu bukan masalah koloni nggak koloni, yang bikin itu adalah gemuk nggak gemuk. Jadi yang bikin sapi tidak jadi song-song itu adalah karena kegemukan. Jadi sapi gemuk itu susah bunting. Oh gitu. Mau dibuntingi siapa saja ya susah, namanya Baik gemuk. itu suntik ataupun dikawinkan sama pejantan ya. Ya. Kalau di sapi gemuk dituntun terus datangin pejantan itu ya nggak jadi juga. Wah, terlalu banyak apa itu? Lemaknya. Jadi gini, mungkin gemuknya tidak hanya saat itu, mungkin gemuknya dari kecil, perkembangan tubuhnya itu lemaknya terlalu banyak, jadi perkembangan saluran reproduksinya tuh vagina, uterus, kemudian sampai ovariumnya itu kegencet, kecil, menyempit, mengecil karena terjepit sama lemak itu ya. Akhirnya nggak berkembang. Nah, itulah yang bikin jong. Nah, analisanya bagus. Jadi sapi-sapi yang gitu sebaiknya diganti saja. Kalau beli sapi itu yang iganya kelihatan 3. Ya pokoknya sedang, jangan yang gemuk. Gemuk enggak, kurus juga enggak ya? Kalau gemuk itu ya mau disembelih. Kalau kurus banget ya enggak bagus. Iya, dagingnya enggak ada. Gitu. Jadi benar kalau mau di kandang koloni ya bisa saja. Cuma kalau kandang koloni kalau mau dikawin suntik agak susah ya. Ya, jadi kandang koloni gimana? Tapi bisa juga Om, nanti harus dipikirkan kalau nanti pada saat umpamanya kelihatan birahi, kalau mau dikawin suntik harus ada tempatnya, kandang jepitnya, terus cara giringnya gitu harus ada. Okay. Nanti kalau lewat dijepit mantep gitu. Nanti baru dilakukan kawin suntik gitu, Mbak Siti ya. Bagus sekali pendapatnya. Yang pembikin bukan masalah kandangnya, tetapi masalah gemuk apa tidaknya. Oh gitu. Mbak Siti, pertanyaan yang bagus, Baik, begitu Mbak Siti Khotijah jawaban kami, semoga ini bisa membantu ya Om ya. Ya. Dan mungkin teman-teman viewer, subscriber kita Om, yang bersedia memberi masukan kepada Mbak Siti Khotijah, yang pengalaman ini kan lebih banyak daripada kita Om. Nah mungkin lebih manjur dan lebih bagus Om. Diucapkan terima kasih. Dan semuanya viewer, subscriber Mbak Siti Khotijah juga semoga selalu sehat. Amin. Rezekinya tambah banyak, barokah, dan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan Indonesia menjadi lebih baik.